Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Maya Nursahia dengan NIM 1860205222148 dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas UTS kurikulum dan pembelajaran. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Sangat penting untuk merancang dan melaksanakan kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan karakteristik siswa. Ini akan memastikan bahwa pendidikan menjadi lebih efektif, relevan, dan inklusif, serta membantu siswa mencapai potensi mereka secara maksimal. Ada beberapa cara untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik siswa. Yang pertama, guru perlu mengamati dan mengidentifikasi karakteristik siswa, seperti minat, bakat, kebutuhan khusus, dan gaya belajar. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau tes. Setelah mengidentifikasi karakteristik siswa, guru perlu menyesuaikan konten pembelajaran dengan memilih materi yang relevan dan menarik bagi siswa. Guru juga dapat menyediakan variasi materi pembelajaran seperti menggunakan media yang berbeda atau menyajikan konten dalam bentuk yang lebih visual atau interaktif. Untuk pertanyaan kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media yang relevan dengan kehidupan nyata. Peserta didik dituntut untuk mengamati, membaca, dan meneliti. Peran guru di sini sebagai fasilitator dan motivator. Cara guru mengintegrasikan model pembelajaran ini dengan mempersiapkan proyek dan mengawasi proyek yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa siswa belajar dengan baik serta menghasilkan produk atau solusi yang memadai. Dalam proyek-proyek ini, siswa bekerja dalam tim dan belajar bagaimana berkomunikasi, bekerja sama, dan membagi tugas. Pertanyaan ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Teknologi pada era saat ini semakin maju dan membawa perubahan bagi dunia pendidikan. Perubahan ini bukan sekedar perubahan konten kurikulum, melainkan perubahan pedagogi, yakni perubahan yang mendorong lahirnya pengajaran berbasis teknologi dan bukan sekedar pengajaran tradisional. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Peran teknologi di sini digunakan sebagai alat bantu dalam mendukung tujuan pendidikan, bukan pengganti proses pendidikan yang berbasis guru dan siswa. Contoh teknologi dalam pembelajaran yaitu guru bisa menggunakan proyektor. Penggunaan proyektor memungkinkan guru untuk memproyeksi gambar, video, dan presentasi di layar besar dan mempermudah pengajaran visual. Pertanyaan keempat yaitu, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum penting dilakukan untuk upaya peningkatan pengetahuan peserta didik dan juga peningkatan kualitas atau isi yang ada pada kurikulum, karena terdapat unsur penilaian di dalamnya. Dengan penilaian, maka sebuah kurikulum diharapkan akan terus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang bisa memacu pemaksimalan setiap kegiatan pembelajaran. Evaluasi kurikulum tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik saja, akan tetapi dengan adanya evaluasi kurikulum dapat memberikan manfaat juga kepada pendidik. Dengan diadakannya evaluasi kurikulum, pendidik dapat menyusun dan memperbaiki rencana pembelajaran yang akan digunakan dan menjadikan pedoman untuk memperbaiki berbagai kesalahan yang diprediksi yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Contoh konkret evaluasi kurikulum yaitu evaluasi hasil belajar. Di sini, guru dan sekolah dapat mengevaluasi hasil belajar siswa melalui ujian, tugas, dan penilaian lainnya untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Ini dapat melibatkan analisis data nilai, perbandingan hasil siswa dengan standar nasional dan internasional, serta identifikasi area di mana siswa mungkin mengalami kesulitan. Untuk pertanyaan terakhir yaitu, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif.
Penilaian pembelajaran yang efektif adalah penilaian yang evaluasi pencapaian siswa, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memandu proses pembelajaran. Penilaian yang baik harus mencakup berbagai aspek dan mempertimbangkan keberagaman siswa serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif dengan cara menggunakan penilaian formatif melalui pertanyaan. Guru dapat menggunakan pertanyaan selama pelajaran untuk memeriksa pemahaman siswa. Misalnya, setelah menjelaskan konsep matematika, guru dapat bertanya kepada siswa beberapa pertanyaan untuk memeriksa apakah mereka telah memahami konsep tersebut. Terima kasih.